Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tanpa terasa 7 bulan sudah kita mengalami pandemi hingga hari ini. Selama 7 bulan ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita dan hingga hari ini kita masih tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan sehat. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, kita mau teruskan hidup kita sementara pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita yakin bahwa kuasa Tuhan tetap melindungi kita, tetap membawa kita untuk penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Pandemi boleh datang, tetapi perlindungan Tuhan juga begitu nyata atas hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk terus praktek Coram Deo. Kita praktek ibadah sejati. Ya, hampir 3 bulan setiap hari Bapak Ibu kita praktek doa di setiap pagi mulai dari jam 5 hingga jam 6:30 dan dilanjutkan lagi bagi Bapak Ibu yang mau dilayani atau didoakan. Dan ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa terjadi melalui ibadah sejati yang kita lakukan setiap hari. Tuhan menyatakan diri kehadirannya. Tuhan juga menyatakan otoritas kerajaannya di tengah-tengah kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama belajar. Kita tekuni, kita praktek terus-menerus. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita tekun, kita akan mengalami pemulihan yang lebih lanjut. Dan hingga kita bertumbuh menjadi keserupaan dengan Kristus yang semakin kelihatan, semakin nyata. Ya, jadi hari ini saya ingin berbicara, mari kita tekun praktek ibadah sejati. Ya, nah, firman Tuhan berkata begini dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Ya, kita mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadah sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, maka yang terjadi adalah kita mengalami transformasi hati. Ya, Roma 12 ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus persembahkan tubuh kita? Ya, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, artinya adalah tempat tinggalnya Roh Kudus dalam tubuh kita. Tuhan ingin supaya tubuh kita menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Kita mampu mengeksekusi pemerintahan Tuhan melalui hidup kita. Ya, ingat Bapak-bapak Ibu bahwa tubuh kita adalah telah dibeli dan harganya telah lunas. Jadi artinya kehidupan kita bukan milik kita, tetapi adalah milik Tuhan dan harus dipergunakan untuk kepentingan Tuhan, bukan lagi untuk kepentingan hidup kita. Kemudian di dalam tubuh kita, saudaraku, ada jiwa dan roh. Jadi ketika kita persembahkan tubuh kita, artinya Tuhan minta seluruh kehidupan kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ya, nah di dalam roh, saudaraku, ada persekutuan roh. Kemudian ada impresi roh, ada hati nurani. Ya, kemudian di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan atau emosi, dan juga perilaku kita. Ya, nah tubuh kita diperlengkapi dengan 5 alat panca indera. Supaya apa? Supaya kita mampu melaksanakan apa yang Tuhan mau melalui hidup kita. Ya, nah kita memulai saudaraku ibadah kita dengan mengundang Roh Kudus untuk masuk ke akal budi kita. Ya, ke alam sadar kita. Nah, izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus menyelidiki pikiran kita. Ada prinsip-prinsip atau hal-hal yang selama ini kita pegang dalam pikiran kita, ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan makanya hidup kita menjadi tidak maksimal. Ya, nah hari ini Bapak Ibu Saudaraku, izinkan Tuhan
mengkoreksi pikiran kita supaya prinsip-prinsip pikiran duniawi kita mulai singkirkan. Kita mulai ganti dengan prinsip-prinsip pemikiran yang dari sorga, yaitu yang berdasarkan firman Tuhan. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, fokus kepada masalah yang kita hadapi hari ini. Kita mau, saudaraku, mulai geser. Kita mau fokus kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Dan kita akan meraih kemenangan. Nah, kemudian saudaraku, segala trauma, segala ikatan yang pernah terjadi di masa lalu, luka, emosi dan sebagainya, saudaraku, yang masih belum sembuh, izinkan Tuhan untuk membongkar. Izinkan Roh Kudus untuk membongkarnya. Mungkin kita bisa melihat diri kita, mengapa saya gampang marah, mengapa saya oversensitif, mengapa saya gampang kepahitan, mengapa saya gampang putus asa. Pasti ada hal-hal yang menyebabkannya. Benih yang ditanam di masa lalu itu, saudaraku, Roh Kudus akan bongkar. Roh Kudus akan beritahu kepada kita supaya kita cabut semuanya. Dan semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut hingga ke akar-akarnya. Ya, biarlah firman Tuhan yang dituliskan di dalam Injil Matius ini terjadi dalam hidup kita. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, melalui Coram Deo, melalui ibadah sejati, kita berada di hadapan Tuhan. Kita diperhadapkan dengan sebuah situasi, ya, di mana dosa tidak dapat mengambil bagian di hadapan Tuhan. Dan inilah saat yang terbaik, saudaraku, untuk kita berubah. Dan perubahan yang kita lakukan adalah sadari saya bermasalah, saya mau bertobat. Dan kita minta pengampunan dari Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa kuasa salib Kristus menggantikan kita terjadi pada saat itu. Dan kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita, ya, di dalam cara kita berpikir. Kemudian hal yang berikutnya adalah mari kita undang Roh Kudus masuk ke alam bawah sadar kita, ya. Hati manusia itu seperti sebuah ladang yang luas dan besar, dan ada berbagai jenis tanaman yang tertanam di dalamnya. Ya, ada banyak orang yang di sekeliling hidup kita telah menanamkan berbagai macam benih di dalam hati kita, di dalam tanah hati kita, dan kita bisa melihat hasilnya adalah seperti yang kita lihat hari-hari ini. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pohon kehidupan akan menghasilkan tingkah laku kehidupan kita, perkataan kita, bagaimana kita cara berpikir, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Semua itu adalah hasil dari buah-buah pohon kehidupan yang ditanam di masa lalu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita minta Roh Kudus untuk ungkapkan semua itu, ya, dan minta siapa yang telah menanamnya, siapa yang menanamkan benih-benih yang tidak baik ini. Minta Roh Kudus tunjukkan supaya kita bisa mengampuni mereka dan kita bisa mengalami kesembuhan. Dan saya percaya, saudaraku, segala luka yang pernah terjadi dari ayah kita, dari ibu kita, bahkan dari dalam kandungan, Tuhan akan perlihatkan, Tuhan akan nyatakan supaya apa? Kita dapat mengalami kesembuhan karena Tuhan mengasihi kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudaraku, kita juga yang kedua adalah mau mengubah cara pandang kita. Sebagai setiap orang yang percaya Tuhan, kita adalah ciptaan baru di hadapan Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Artinya gini, semua orang yang percaya kepada Tuhan, artinya Tuhan sudah bayar lunas. Tuhan sudah beli hidupnya, ya, supaya mereka yang hidup itu tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Dengan tegas firman-Nya berkata, kita semua yang ditebus oleh Tuhan telah menjadi milik Tuhan. Jadi kehidupan kita gunanya adalah kepentingan kerajaan Allah, kepentingan Kristus, ya. Kita hidup untuk Dia, firman ini katakan, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya. Demikian, ya. Jadi yang ayat ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita ubah cara pandang kita. Setiap orang yang percaya Tuhan adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, ya, yang lama sudah berlalu. Dan kita harus percaya bahwa, ya, bagaimana cara kita memandang seseorang itu akan mempengaruhi cara kita menilai dan memperlakukan orang lain. Ya,
Nah, mulai hari ini kita ubah. Bagaimana Tuhan memandang pribadi itu? Kita perlu belajar, saudaraku. Ya, kita jangan lagi menilai dari penampilan orang, jangan lagi menilai dari apa yang dicapainya, jangan lagi menilai ya otoritas, jabatan, apapun yang dicapai secara fisik, saudaraku, secara jasmani. Tetapi kita belajar memandang seperti Tuhan memandang. Tuhan memandang ke dalam hati. Tuhan melihat motivasi dalam hati. Tuhan menilai orang itu dari imannya. Tuhan menilai orang itu dari ketulusan hidupnya. Tuhan menilai seseorang dari kejujurannya. Tuhan menilai dari kasih yang muncul dari hidupnya. Tuhan menilai kerendahan hati dan ketaatan orang terhadap perintah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ubah cara pandang kita, saudaraku. Karena cara pandang kita terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, kita akan menjadi orang yang gampang sekali menghakimi, bahkan melabel seseorang. Dan ketika kita melabel seseorang, kita sudah menjadi hakim dan menetapkan sebuah ketetapan buat orang itu. Ya, salah satu dosa yang paling merusak adalah dosa penghakiman. Mari kita bertobat akan hal ini, saudaraku. Ya, nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jangan kita gampang memberikan vonis kepada seseorang, karena itu akan merusak potensi orang lain. Kita berdosa di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita merusak potensi orang lain dengan berkata-kata dan melabel hal yang buruk terhadap orang itu. Sedangkan Tuhan memandang dia di sisi yang lain, bahwa setiap orang adalah berharga di mata Tuhan. Setiap orang punya potensi yang besar di hadapan Tuhan. Dan setiap orang, saudaraku, Tuhan punya harapan atas hidupnya. Dan kita percaya bahwa orang itulah harganya mahal sekali nilainya. Karena Yesus bersedia mati untuk menggantikan nyawanya. Jadi mari kita hargai pribadi orang itu. Jangan lihat lagi penampilan. Jangan lagi menilai terlalu mudah untuk menghakimi. Tapi biarlah hari ini kita ubah pikiran kita. Ya, nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi anaknya. Ketika kita menjadi anaknya, identitas kita berubah. Tuhan menerima kita apa adanya, bukan karena prestasi, bukan, tetapi karena Dia memilih untuk mengasihi kita, menjadikan kita anaknya. Hargai pilihan Tuhan ini, saudaraku. Ya, kemudian saudaraku, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan bersedia untuk memilih, ada tujuan hidup yang Dia mau kerjakan melalui hidup kita. Nah, bagian kita, saudaraku, mari kita kejar apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan dalam hidup kita. Mari, saudaraku, kita menaruh harapan bahwa kalau Tuhan sudah panggil saya punya keyakinan bahwa hidup saya pasti diubahkan. Hidup saya akan hidup dengan potensi maksimal yang Tuhan percayakan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan sendiri percaya bahwa hidup kita akan diubahkan. Dari hidup duniawi ini akan menjadi hidup gaya hidup sorgawi. Tuhan menaruh harapan. Mengapa kita tidak memberi harapan bahwa kepada diri kita sendiri, saya percaya suatu hari kehidupan duniawi saya akan mati dan kehidupan Kristus akan muncul melalui hidup saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Yang ketiga, mari saudaraku kita belajar memfokuskan hidup kita dengan mencari pemerintahan Tuhan. Ya, dengan mencari pemerintahan sorgawi. Nah, dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudaraku, kalau kita baca dengan versi mudah dibaca, ayat ini dikatakan demikian. Kamu telah dibangkitkan dari kematian bersama Kristus, maka berusahalah menerima yang di sorga. Maksudku ialah hal-hal yang di tempat di Kristus, yaitu di tempat yang paling terhormat di sorga. Artinya di mana Kristus duduk dan memerintah. Disitulah kita harus cari, saudaraku, pemerintahan Tuhan. Ya, pikirkanlah yang di sorga, bukan yang di bumi. Ya, ketika kita fokuskan pikiran kita ke surga, maka kita akan melihat dengan mata iman kita. Kita melihat dengan janji-janji Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, saudaraku. Kita belajar memahami janji-janji Tuhan. Dan itu kita tarik ke bumi. Ya, mari saudaraku, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita fokuskan pikiran kepada hal-hal yang bersifat kekal, yaitu di dalam sorga. Dan kita hanya bisa melihatnya dengan mata iman. Karena iman berbicara adalah apa yang tidak kita lihat, tapi kita percaya.
itu terjadi. Itulah iman saudaraku. Jadi ketika kita melihat dengan iman, dengan mata iman kita melihat, maka kita sedang melihat dan mengarahkan pikiran kita kepada pemerintahan Tuhan di surga. Dan ini akan mengubah saudaraku cara kita berpikir. Kita tidak lagi berpikir secara duniawi. Kita tidak berpikir lagi cara jasmani, tetapi kita berpikir bagaimana firman Tuhan dinyatakan. Setiap janji-janji yang Tuhan nyatakan, kita tarik ke bumi dan kita jadikan menjadi kenyataan hidup dalam diri kita. Mari saudaraku, kita belajar menemukan pikiran Kristus ini. Kita perlu melatih diri kita. Kita perlu mencari kemenangan-kemenangan yang sudah Yesus beri kepada kita melalui kematian di kayu salib. Kita perlu belajar bagaimana kita mengerti akan janji dan firman Tuhan di dalam janji-janji itu. Kita renungkan saudaraku, kemudian fokuskan dengan iman kita fokuskan. Dan ketika kita mendapatkan iman itu, kita eksekusi. Maka yang terjadi, kita menarik apa yang di sorga menjadi kenyataan di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melihat dengan mata iman. Atau mungkin yang lebih mudah dikatakan, melihat di alam roh. Melihat di alam kekekalan. Melihat ciptaan Tuhan yang semula. Dan dengan demikian saudaraku, kita izinkan pemerintahan kerajaan Allah memerintah pikiran kita. Memerintah di dalam hati kita. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudaraku, maka cara berpikir kita akan didrive oleh kuasa Tuhan. Bukan lagi dari kuasa manusia. Dan dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita mampu melihat dengan hal-hal yang luar biasa ini, maka iman kita bertumbuh. Dan kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada satu bagian firman Tuhan dikatakan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 12 hingga ayat ke-14 saya akan bacakan. Mari saudaraku, kita belajar menilai segala sesuatu secara rohani. Ya, 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tuhan memberikan Roh Kudusnya ke dalam hati kita, dan itu berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan rohnya supaya kita mengerti, supaya kita mampu mengeksekusi secara iman apa yang Allah mau kita lakukan. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan juga kita karunia-karunia rohani. Dan oleh karunia-karunia rohani itu saudaraku, kita dimampukan untuk menarik setiap janji Tuhan di alam roh menjadi alam nyata. Ya, ayat 14 dikatakan demikian, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Kalau kita hidup secara duniawi, kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang rohani. Tetapi kalau kita melihat hal-hal yang rohani, maka kita akan melihat dua dimensi. Kita melihat di dalam alam roh dan menariknya ke dalam alam nyata. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar, melatih diri, bergerak di dalam manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Dan ini akan sangat efektif ketika kita ada di dalam kelompok-kelompok kompak. Atau kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok pemuritan. Ketika kita saling berdoa, kita mencari pemerintahan Tuhan. Lalu kita belajar untuk bernubuat. Lalu kita belajar memanifestasikan karunia-karunia ini. Dan yang terjadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang tersembunyi akan terbuka dengan mudah. Dan kita percaya juga saudaraku, bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, segala sesuatu dapat terbuka. Kita mengalami kesembuhan, kita mengalami kelepasan, kita mengalami perubahan paradigma, kita mengalami transformasi hati. Mari Bapak Ibu, kita mau praktek. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berikut ini kita mau dengarkan. Ya, ada saudara-saudari kita yang sudah praktek di kompak. Dan mereka akan bersaksi apa yang terjadi perubahan dalam hidup mereka. Dan saya percaya ini sangat memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita dengarkan. Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Dian dan ini teman kompak saya Aling. Kami di sini mau bersaksi bagaimana Tuhan
melakukan pemulihan demi pemulihan lewat doa pagi yang kami praktekkan juga di dalam kompak. Sebentar teman saya Aling akan bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan keluarga dia, memulihkan hubungan dia dengan suaminya, dan juga memulihkan sampai ke anak-anaknya. Silakan, Ling. Ya. Salam semuanya, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya sebelum saya berada di dalam kompak. Sebelum saya di dalam kompak, hubungan saya dengan suami saya itu bisa dibilang sangat buruk karena kami seringkali bertengkar dan seringkali hampir bercerai. Tapi setelah kami ada di dalam kompak, kami didoakan dan Tuhan ingatkan, ternyata yang bermasalah itu bukan suami saya. Ternyata yang bermasalah itu saya, karena waktu di dalam kompak saya ditemukan banyak sekali kemarahan kepada orang tua saya, kemarahan kepada suami saya. Akhirnya teman-teman kompak saya mendoakan saya untuk bisa saya berdamai dengan diri saya sendiri, bahwa inilah suami yang Tuhan kasih ke saya. Nah, setelah mulai berdamai, mulai bisa berdamai, menerima keberadaan suami, mulai cara pandang kamu mulai berubah. Kamu melihat suami jadi seperti bagaimana? Sebenarnya suami saya itu sama, cuma cara saya memandang dia itu yang berbeda. Respon saya ke dia itu berbeda, meskipun dia melakukan hal yang sama, tapi respon hati saya beda ke dia. Jadi suaminya tetap sama, hanya cara pandang yang berbeda. Iya, betul. Cara pandang saya yang berbeda. Itu. Jadi mulai melihat suami dengan sisi yang baru yang daripada Tuhan. Iya, betul. Saya melihat dia itu dengan sisi yang baru. Meskipun dia nggak berubah, tapi hati saya, respon saya, pikiran saya berubah. Nah, ini membuat hubungan kalian jadi gimana? Hubungan kami untuk kesininya semakin baik ya. Bukan berarti tidak ada konflik tetap ada. Cuma sekali lagi respon saya yang berbeda. Biasanya setiap kali ada konflik, saya bisa tuh kalau suami saya diem, saya juga diem. Tapi kali ini enggak, setiap kali ada konflik, dia memang agak diem, tapi saya yang mulai duluan, saya yang mulai ajak bicara, dan saya mulai tanya apa masalahnya, dan kita beresin sama-sama. Luar biasa ya. Terus apa dampaknya juga dengan anak-anak nih? Karena kan saya mendengar banyak pemulihan juga bukan hanya dengan suami, tapi juga dengan anak-anak juga. Iya, sama anak-anak itu ya, saya itu latar belakangnya itu anak tunggal sebenarnya. Cuma anak tunggal saya ini berbeda. Biasanya anak tunggal itu disayang, dimanja, tapi saya ini diperlakukan mama saya itu dengan kasar. Jadi setiap hari itu saya selalu ketemu dengan rotan. Jadi tanpa saya sadari, saya memperlakukan anak-anak saya sama seperti itu. Anak saya yang kedua itu pernah sekali bicara mengenai dia. Dia bilang, "Mama, aku pernah loh sedih banget sama mama. Aku inget satu kejadian," katanya. "Mama pukul aku sampai biru dan buang tas aku dan buang buku aku." Nah, waktu itu aku bilang, "Iya, mama minta maaf." Aku hanya bilang seperti itu. Tapi ternyata itu nggak cukup. Tuhan ingetin waktu aku kuliah, mama itu pernah pukul aku karena aku pulang malam, dan besoknya juga membuang buku aku. Jadi tempat aku membuang buku anakku sama seperti tempat mamaku membuang buku-buku aku. Tuhan ingetin itu ke aku langsung nangis, aku peluk anakku, aku langsung minta maaf ke dia, aku langsung minta pengampunan ke dia. Dan anakku peluk aku, dia bilang, "Iya mama, aku mau mengampuni mama." Nah, banyak hal yang terjadi ya, yang aku beresin sama anakku ini yang nomor 2, dan aku banyak lihat banyak sekali perubahan dalam diri dia. Dia itu udah tidak menjadi seorang anak yang pemberontak, terus ngomong juga lebih baik, nggak terlalu sensi, sering-sering marah gitu loh.
aku melihat perubahan dia sih untuk yang ini. Untuk anakku yang pertama itu juga aku mengalami kemarahan juga. Jadi kemarin itu sempat anakku itu, sebenarnya aku tahu anakku itu pendengarannya kurang, cuma semakin kesini dia itu semakin kelihatan. Nah, waktu di doa pagi saya minta Pak Gun doakan. Waktu Pak Gun doakan, anakku itu sudah mulai bisa mendengar. Jadi waktu siangnya waktu aku bicara dengan suamiku, tiba-tiba Tuhan itu kasih aku tuh seperti kayak film gitu. Aku diperlihatkan aku memperlakukan anakku seperti apa. Waktu itu aku hancur hati, aku nangis. Maksudnya kenapa ya kok aku bisa sejahat itu ke anakku gitu loh. Jadi aku itu juga minta maaf ke anakku, minta pengampunan ke dia. Dan dia juga bilang dia mau memaafkan aku. Akhirnya aku merasa Tuhan itu baik. Tuhan itu enggak cuma mau pulihin hubungan aku sama suamiku, tapi Tuhan juga mau sembuhin aku dan juga anak-anakku. Sampai Tuhan akhirnya membuat aku mengerti. Karena selama ini aku selalu bertanya, kenapa ya kok bisa ya mamaku, aku anak tunggal tapi mamaku kok bisa ya memperlakukan aku seperti itu. Tapi waktu kejadian anakku ini, Tuhan benar-benar membuat aku mengerti. Kenapa mamaku sampai bisa seperti itu? Itu sama seperti yang aku lakukan ke anakku. Kenapa aku bisa memperlakukan anakku seperti itu? Sampai akhirnya aku benar-benar bisa menerima perlakuan mamaku. Bukan berarti mamaku tidak sayang ke aku, sama seperti aku sama anakku. Aku bukannya tidak sayang sama anakku, tapi karena aku ada kemarahan dalam hatiku yang sampai aku tidak bisa kontrol, yang aku tuh tidak sadar apa yang aku lakukan ke anakku. Itu sih yang aku dapat dari Kompak, banyak hal yang Tuhan bukain dari pembaruan pikiran, dari hati. Itu karena ada teman-teman di Kompak yang mendoakan. Ya, demikian kesaksian kami bagaimana Tuhan banyak melakukan pemulihan demi pemulihan di dalam Kompak. Jadi sebenarnya bukan cuma Aling, kita ada beberapa orang di dalam Kompak dan Tuhan banyak lakukan pemulihan ya, pemulihan diri sendiri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan suami, dengan anak-anak. Ini kesaksian dari kami ya, saya mendorong nih, yuk teman-teman ikut di dalam Kompak, temukan teman-teman Kompak di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama mengalami transformasi hati, pembaruan pikiran, pembaharuan akal budi gitu. Jadi kita punya respon pun menjadi sesuai dengan firman. Itu aja, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Juliawati. Saya ingin menyaksikan kehidupan perjalanan rohani saya bersama dengan Tuhan. Di tahun 93 adalah tahun pertobatan saya ketika Pak Edi Leo menyampaikan khotbah. Sampai saya terlibat di dalam pelayanan sampai tahun 2006. Tahun 2006 saya menikah dengan suami saya. Di situ suami saya memutuskan saya untuk berhenti bekerja dan tidak lagi terlibat di dalam pelayanan serta fokus hanya untuk merawat anak. Dengan berjalannya waktu, saya mendapati kejenuhan di dalam rohani saya. Sampai di tahun 2010, saya bertemu dengan Ibu Meme dan kami masuk di dalam pemuritan bersama dengan beliau. Di dalam pemuritan, saya menemukan ternyata kejenuhan rohani saya itu bukan karena saya tidak melayani lagi di dalam pelayanan, tetapi karena saya menemukan problem-problem di dalam batin saya yang perlu Tuhan pulihkan melalui transformasi hati. Saya menemukan kejenuhan rohani saya berasal dari sikap hati saya terhadap suami yang tidak menghormati dia. Dikarenakan karena ada kemarahan dan ketidakpuasan dalam diri saya, sehingga membuat hubungan saya dengan Tuhan menjadi jauh dan tidak lagi intim. Saya bertobat dari sikap hati saya yang salah. Melalui pertobatan itu, saya mulai melihat buahnya. Suami saya mulai mengizinkan saya terlibat di dalam pelayanan. Pertama di Komsel. Lalu pada tahun 2016, Tuhan juga mengizinkan saya melalui suami saya untuk bisa melayani di dalam pelayanan wanita.
Melalui pemuritan teman Hafruta dan teman-teman Komsel, saya mengalami perubahan paradigma. Saya menemukan bahwa panggilan Tuhan di dalam hidup saya selagi masa muda tidak pernah hilang, asalkan saya fokus dan hidup di dalam Tuhan. Ditambah hari-hari ini saya mengikuti doa pagi, di mana kami mempersembahkan ibadah yang sejati. Di situ saya didoakan dan saya menerima karunia profetik. Setelah didoakan, saya bahkan menjadi lebih peka dengan karunia Roh Kudus ini. Saya menjadi banyak mendapatkan pesan-pesan Tuhan, bahkan impresi-impresi untuk membangun orang lain. Melalui ibadah sejati dan koram deo yang saya lakukan, saya tambah diyakinkan pada suatu hari nanti suami dan saya berserta anak saya akan melayani Tuhan. Melalui pemulihan saya, keluarga saya dipulihkan. Dan keluarga saya dipulihkan, maka akan memulihkan keluarga besar saya. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Perubahan terjadi ketika kita ada di dalam kompak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong setiap kita, mari kita temukan kompak-kompak. Kita bangun sahabat-sahabat di dalam kompak. Kita percaya bahwa ketika kita berkumpul bersama di dalam kompak, Tuhan hadir dan pemulihan terjadi, perubahan terjadi. Kita mengalami janji dan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua berdoa saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Sebuah cara baru yang Tuhan lakukan untuk kami, supaya kami mengalami pemulihan. Supaya kami menjadi orang-orang yang maksimal Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau melibatkan kami dalam sebuah kegerakan baru. Di mana kompak-kompak ini akan berubah menjadi tubuh Kristus korporat. Yang siap untuk melayani, yang siap untuk menjangkau, yang siap untuk melakukan pemulihan dan kuasa yang dinyatakan. Kami percaya juga Tuhan akan memberikan kami sahabat-sahabat kompak. Bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang punya hati dan mau sama-sama belajar. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kompak-kompak yang dibentuk ini Tuhan, hidup kami diubahkan. Dan kami Tuhan pakai menjadi alat untuk mengubah banyak orang. Jadikan kami Tuhan sahabat-Mu dalam kami melayani. Jadikan kami rekan sekerja-Mu Tuhan. Di dalam kami menyatakan kuasa kerajaan Allah melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hati kami Tuhan dengan tanda-tanda ajaib-Mu. Dengan pemulihan demi pemulihan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari mendatang ini menjadi hari-hari yang sangat bergairah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.